semuanya, perkenalkan saya Dela Dewi Permata dengan NIM 1122104998, mata kuliah perpajakan dari Universitas Pelita Bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 22. Jadi, PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas kegiatan impor atau pembelian barang oleh badan tertentu, instansi pemerintah, BUMN, dan yang lainnya yang ditunjuk. Pajak ini dipungut langsung oleh pihak pembeli atau importir sebagai pemungut pajak dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak serta memperluas basis pajak. Selanjutnya, tujuan dan pengenaan. Tujuannya itu untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perdagangan, mengawasi dan mengendalikan peredaran barang, mencegah penghindaran barang, dan mempercepat arus kas negara dari sektor konsumsi dan impor. Selanjutnya ada dasar hukum. Jadi PPh pasal 22 ini didasari hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PMK Nomor 34 PMK 010/2017 tentang pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang dan impor. Selanjutnya, peraturan pelaksana lainnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya ada subjek pemungut pajak. Yang pertama itu bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, badan usaha tertentu yang melakukan penjualan kepada instansi dan bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor barang. Selanjutnya, objek PPh pasal 22. Objeknya itu yang pertama, impor barang melalui DJBC, pembelian barang oleh pemerintah dan badan tertentu, penjualan hasil produksi kepada distributor, dan transaksi dengan kartu kredit luar negeri. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 22, impor barang tanpa NPWP sebesar 7,5% dari nilai impor. Namun dengan NPWP, tarifnya sebesar 2,5% dari nilai impor. Selanjutnya, pembelian barang oleh pemerintah sebesar 1,5% dari harga beli, belum termasuk PPN. Untuk penjualan barang oleh produsen ke distributor, barang tertentu sebesar 0,25% sampai dengan 0,45% dari harga jual. Next, ada saat dan cara pemungutan. Saat pembayaran atau penerbitan SP2D, surat perintah pencairan dana, pemungut membuat bukti pungut dan menyetorkan ke kas negara, lalu dilaporkan melalui SPT masa PPh pasal 22 setiap bulan. Selanjutnya ada kewajiban pemungut pajak. Kewajiban pemungut pajak untuk memotong atau memungut sesuai tarif yang berlaku, menyetorkan pajak yang dipungut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan melaporkan melalui SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh satu tentang pembelian barang oleh pemerintah. Contohnya, instansi pemerintah membeli alat tulis dari PT ABC seharga 500 juta rupiah, belum termasuk PPN. Tarif PPh 22-nya untuk instansi pemerintah itu 1,5% dikali dengan 500 juta. Jadi hasilnya 7.500.000. PT ABC menerima sebesar 492.500.000 dan instansi menyetorkan 7.500.000 rupiah ke kas negara sebagai PPh pasal 22. Selanjutnya ada contoh 2, yaitu tentang impor barang oleh perusahaan. Jadi, PT XYZ mengimpor barang dengan nilai chip sebesar 300 juta rupiah dan memiliki NPWP. Tarif untuk impor barang oleh perusahaan itu 2,5% dikali dengan 300 juta rupiah, hasilnya 7.500.000 rupiah. PPh 22 ini harus dibayar bersamaan dengan bea masuk dan PPN. Selanjutnya ada bukti potong dan sanksi. Jadi pemungut wajib menerbitkan bukti potong atau pungut dan menyerahkan kepada pihak yang dipotong. Jika tidak disetor atau tidak dilaporkan tepat waktu, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
Dan ada juga sanksi pidana juga berlaku untuk kesengajaan penggelapan. Kesimpulannya, PPh Pasal 22 merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat penerimaan dan memperluas basis pajak. Harus dilakukan dengan tertib dan sesuai ketentuan untuk menghindari sanksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.